Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 21 Oktober 2025, dengan tema Teguh Berdiri dalam Penderitaan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Saat ini kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana seharusnya cara hidup orang percaya? Bisa kita baca di ayat 27 dan ayat 28. Dan apa yang dikaruniakan kepada kita? Ada di ayat 29 dan ayat 30. Menjadi orang Kristen di akhir zaman dengan nilai-nilai yang semakin merosot ini menjadi semakin penuh dengan tantangan. Dunia banyak menentang iman dan kebenaran yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus. Tantangan bisa berasal dari orang-orang sekitar kita. Bisa dalam keluarga, tetangga, teman di kantor, di tempat usaha, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Saat kita sebagai murid Kristus mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen yang melakukan kebenaran, mungkin kita akan dijauhi oleh keluarga, teman, diabaikan, diejek, bahkan mungkin mengalami aniaya. Sobat WB yang terkasih, Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi dan kita sebagai murid Kristus agar tetap berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dalam Kristus, walaupun banyak tantangan bahkan penderitaan. Di Filipi pasal 1 ayat 29 terjemahan baru 2, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Mengalami penolakan, masalah, dan tantangan ketika mempertahankan Injil dan kebenaran adalah sebuah panggilan dan karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Bagaimana agar kita tidak digoyahkan atau digentarkan oleh penderitaan dalam mengikuti Yesus? Dalam nas hari ini dikatakan agar kita terus berpadanan dengan Injil, yaitu dengan teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Artinya, sebagai tubuh Kristus, kita saling membutuhkan dan menopang. Kita membutuhkan kesehatian, yaitu komunitas yang sehati, dalam roh dan sehati sejiwa, sehingga kita bersama-sama
saling meneguhkan dan menguatkan. Hidup bersepakat bersama tubuh Kristus menolong kita untuk bertahan dalam iman, untuk melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Bagaimanapun keadaan situasi zaman akhir-akhir ini, keadaan sekeliling kami mau Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami untuk kami bisa tetap stand alone, berdiri teguh di dalam kehidupan kami yang berpegang kepada firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kami di sini ya Tuhan, supaya kami juga mempunyai komunitas yang sehat, yang bisa saling mendoakan, bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan sehingga kami tetap teguh ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, sertai kehidupan kami, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Komunitas orang percaya menolong kita untuk tetap teguh dan kuat dalam iman kepada Kristus.